Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Melia dengan NPM G1B022097. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek struktur beton saya, desain balok beton bertulang. Sebelumnya saya telah menyelesaikan permodelan di SAF 2000. Di sini dapat diketahui A sama dengan 0, B sama dengan 9, C sama dengan 7. FC aksennya sama dengan 28, FY-nya sama dengan 398, FYS-nya sama dengan 239. QD sama dengan 6,7, QL 7, V-nya 0,9, B 250, H 500. Selimut betonnya sama dengan 40, diameter tulangan utamanya saya memakai 22. Terus diameter tulangan sengkangnya 10. Pertama kita mencari di balok 1. Di balok 1 tersebut saya mendapatkan nilai momen tumpuannya 93,7502, momen lapangannya 121,3082, diameter tulangannya 22, diameter sengkang 10, selimut beton 40, lebar balok 250, tinggi balok 500. Di sini saya akan terlebih dahulu mencari desain tulangan pada balok tumpuan. Nah, di desain tulangan pada balok tumpuan ini kita menentukan row max-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapatkan nilai row max-nya 0,0217. Di sini telah ada ketentuan row itu sama dengan 0,008. Terus kita cek apakah checking atau tidak. Bisa kita lihat di sini bahwasannya row kurang dari row max. Kita mendapatkan hasil yang sama. Maka dari itu nilainya checking. Selanjutnya kita menentukan D. Di sini ada rumusnya, terus kita tinggal memasukkan nilai D tersebut dan mendapatkan hasil 355,3121. Terus kita mencari D aksen, yaitu 40 ditambah 10 ditambah 11. 10 itu dari sengkangnya yang telah kita tentukan di awal tadi. Terus 11 itu didapat dari 22 dibagi 2, itu 11. Dan hasilnya 61. Terus kita mencari DT. DT sama dengan H dikurang D aksen. H itu tinggi. Tingginya itu 500 dikurang D aksennya ini 61. Jadi hasilnya 439. Selanjutnya kita mencari luas tulangan yang diperlukan. Dengan rumus rho dikali B dikali D. Dan mendapatkan hasil 710,6242. Selanjutnya mencari luas 1. Luas 1 tersebut kita mendapatkan hasil 380,1327. Terus mendapatkan hasil jumlah tulangan yang diperlukan, mendapatkan hasil 1,8694 sama dengan 3 tulangan. Jadi kita mendapatkan 3D22. Sini AS pakainya dengan rumus 3 dikali luas 1. 3 ini emang ketentu 3 ini dari tulangannya dikali luas 1. Luas 1-nya tadi 380,1327, mendapatkan hasil 1140,3981. Jarak bebas datarnya ini adalah rumusnya. Terus di sini kita tinggal memasukkan angkanya. Sorry, di sini saya salah. Ini seharusnya 3. Nah, kita telah memasukkan angka tersebut dan mendapatkan hasil 28. Terus kita mencari D-nya. D-nya H dikurang JBD. JBD itu jarak bebas datar. Nah, H itu tinggi dikurang JBD-nya 28 sama dengan 472. Nah, di sini kita akan mencari DT-nya. DT-nya itu ini adalah rumusnya. Terus kita masukkan dan ini hasilnya. Terus mencari A. A-nya
kita mendapatkan 76,2820. Terus kita mencari C sama dengan ini nilainya 76,2820 dibagi beta. Jadi hasilnya 897436. Ini ET-nya kita mendapatkan hasil 0,0116. Dan ini ada ketentuannya 0,0116 lebih dari 0,04, maka V-nya sama dengan 0,9. Terus kita menghitung MN. MN-nya itu kita dapat dari AS dikali FY dikali D dikurang ini per 2. Di sini kita mendapatkan 196,9192 kN/meter. Selanjutnya menghitung Vn. Nah, di sini kita menggunakan rumus V dikali Mn. V-nya kita pakai 0,9 dikali Fn-nya yang kita dapat tadi, terus kita masukkan ke sini dan hasilnya 177,2273 kN/meter. Syaratnya Mu kurang dari Vn, maka kita dapat 93,7502 kN/meter kurang dari 177,2273 kN/meter, maka balok yang kita gunakan tersebut checking atau balok tersebut aman. Selanjutnya kita mendesain tulangan pada balok lapangan. Nah, di sini MU lapangannya kita mendapatkan 121,3082. Cek syarat. Nah, di sini kita telah mengetahui H tersebut 500. Jadi 8 dikali 500 hasilnya 4000 mm. Terus SW dibagi 2 sama dengan 2750 dibagi 2 dan hasilnya 3375. Dan LN dibagi 8 sama dengan 4800 dibagi 8 dan hasilnya 600 mm. JD-nya ini kita mendapatkan 350. Selanjutnya kita menghitung AS. AS tersebut kita telah mengetahui rumusnya, yaitu MU dikali 10⁻6 per JD dikali FY. Terus kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasilnya. Hasilnya adalah 870 dibagi 8413. Terus luas satunya kita mendapatkan 380,1327. Jumlah tulangan yang dia perlukan kita mendapatkan 2,23908 sama dengan 3 tulangan. Di sini AS pakainya 3 dikali luas 1. Mendapatkan hasil 1140 dibagi 398. JBD-nya sama seperti yang di atas, yaitu 28. Terus D-nya H dikurang JBD. H sama juga seperti yang di atas. H itu tingginya 500, terus JBD yang di atas 28 jadi 472. Di sini kita mendapatkan A. A itu dari rumus AS dikali FY per 0,85 dikali FC aksen dikali B. Terus kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasil 31,842. Terus tentukan P max-nya. Tentukan Rho max. Nah, Rho max ini kita dapat 0,0217. Terus menghitung Rho. Menghitung Rho ini dari AS
per B dikali D. Terus kita masukkan nilai dan mendapatkan 0,0040. Terus kita cek apakah checking atau tidak. Di sini setelah kita lihat bahwa row-nya lebih dari row kurang dari row max, maka checking atau oke. Terus ini ada syaratnya A kurang dari TF. Di sini yang kita dapat tadi 31,7842 kurang dari 125. Maka dari itu checking. Terus di sini kita menentukan nilai C. C-nya kita dapat 37,3931. ET-nya kita mendapatkan hasil 0,0322. Karena lebih dari 0,04 maka V-nya 0,9. Selanjutnya kita menghitung MN. Di sini setelah kita masukkan nilai-nilai dari MN tersebut dan mendapatkan hasil 207,0175 M. Dan selanjutnya kita menghitung VMN. VMN ini memiliki rumus V dikali MN, yaitu 0,9 dari ini tadi karena dia lebih dari 4 dikali MN ini 207,017 mendapatkan hasil 186,3157. Syaratnya MU kurang dari VMN. Kita bisa melihat bahwa nilainya memenuhi syarat atau checking. Selanjutnya balok 2. Nah, di balok 2 ini saya mendapatkan nilai momen tumpuannya 311,1289. Terus momen lapangannya 226,936. Diameter tulangan 22, diameter sengkang 10, selimut beton 40. Lebar baloknya 250, tinggi baloknya 500. Sama seperti yang di atas tadi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang desain tulangan pada balok tumpuan. Di sini menentukan row max-nya. Row max-nya mendapatkan 0,0217. Di sini berbeda dengan di atas tadi. Di sini tentukan row max-nya, menentukan row-nya sama dengan 0,011. Kalau di atas tadi menentukan row-nya 0,008. Di sini kita bisa cek apakah sesuai atau tidak, atau checking atau tidak. Di sini kita bisa lihat bahwa row-nya itu kurang dari row max. Jadi dikatakan checking. Terus kita menentukan D-nya. D-nya dapat 403,9214. Terus D aksennya mendapatkan 61. DT-nya H dikurang D aksen, tinggi dikurang D aksen yang kita dapat ini menjadi 439. Luas tulangan yang diperlukannya kita mendapatkan 155,097. Terus luas satunya mendapatkan 380,1327 sama seperti yang balok 1 tadi. Selanjutnya jumlah tulangan yang diperlukan 4,090 sama dengan 5 tulangan. Jadi kita memakai 5 tulangan. HS pakainya 5 dikali luas 1. Hasilnya 1900,6635. JBD-nya kita mendapatkan 70 dengan memasukkan angka-angka yang dari ketentuan di atas ini. D aksennya kita mendapatkan 78,6. Terus D-nya saya mendapatkan hasil 421,4. DT-nya
mendapatkan hasil 439. Di sini kita mencari A-nya mendapatkan hasil 90,8120, C-nya mendapatkan hasil 106,8376, ET-nya mendapatkan hasil 0,0093. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 0,093 itu lebih besar dari 0,04. Jadi kita memakai V-nya 0,9. Menghitung MN. Menghitung MN tersebut sama seperti di atas sama seperti balok 1 rumusnya, dan mendapatkan hasil 284,4259. Terus menghitung VMN. VMN saya sendiri mendapatkan nilai 255,9833. Terus kita cek apakah memenuhi syarat atau tidak. Di sini bisa kita lihat MU kurang dari FNN dan mendapatkan hasil 226,93. Itu lebih kecil daripada 255,9833, maka balok tersebut aman. Selanjutnya desain tulangan pada balok lapangan. Nah, di sini saya mendapatkan MU lapangannya 311,1289 kN/meter. Cek syaratnya sama seperti balok 1 tadi. Saya mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya kita langsung ke menghitung AS. Menghitung AS tersebut ini telah tertera rumusnya dan saya tinggal memasukkan nilai-nilainya saja dan mendapatkan hasil 2233,517. Terus kita mencari luas 1. Luas satunya sama seperti yang di atas, 380,1327. Jumlah tulangan yang diperlukan saya mendapatkan 5,8756 sama dengan 6 tulangan. AS pakainya 6 dikali luas 1 sama dengan 6 dikali 380,1327 sama dengan 2280,796. JBD-nya di sini mendapatkan 59 dan D aksennya mendapatkan 55,3. D-nya kita dapatkan has dikurang D aksen, hanya 500 dikurang D-nya 55,3. Jadi hasilnya 44,66. Di sini kita menentukan A. A-nya kita mendapatkan 45,2042. Selanjutnya kita menentukan Rhomax. Rhomax-nya kita mendapatkan 0,0217. Terus menghitung Rho-nya kita dapatkan 0,0060. Terus kita cek apakah checking atau tidak. Di sini bisa kita lihat bahwasannya nilai yang kita dapat tersebut checking. Sama sepertinya dengan syarat. Nilai A tadi kita mendapatkan 45,2042. Kurang dari 125, maka nilainya checking atau oke. Terus di sini nilai C-nya kita mendapatkan 53,1814. Terus ini kita mendapatkan 0,217. Di sini kita cek lagi bahwasanya nilainya tersebut 0,017 itu lebih besar daripada 0,04, maka kita memakai F-nya 0,9. Menghitung MN. Kita mendapatkan MM tersebut 383,132 kN/meter. Dan menghitung
VMN saya mendapatkan 344,8188 kN meter. Setelah itu kita ngecek syarat yang telah ditentukan, bahwasanya MU itu kurang dari FN. Maka kita mendapatkan hasil yang sama dari nilai tersebut. Maka kita nyatakan checking atau balok tersebut aman. Selanjutnya pada balok 3. Nah, di balok 3 ini saya mendapatkan hasil momen tumpuannya 141,6337. Momen lapangannya 139,4894. Diameter tulangannya 22, diameter sengkang 10, stimot beton 40, lebar balok 350, tinggi balok 500. Yang pertama, saya akan mencari tulangan pada balok tumpuan. Di sini kita akan menentukan row max. Row max-nya saya mendapatkan hasil 0,0217. Di sini ketentuan row-nya 0,008. Maka kita akan mengecek apakah checking atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 0,08 itu kurang dari 0,0217, maka dinyatakan checking. Selanjutnya kita akan menentukan D. Di sini telah saya jabarkan rumusnya dan di sini saya memasukkan nilainya. Dapatlah D-nya 369,0993 dan D aksennya mendapatkan 61, sama seperti balok 1 dan balok 2. DT-nya di sini H dikurang D aksen. Hasilnya 439. Bisa dilihat H itu tinggi baloknya, D aksen itu 61 yang di atas ini. Luas tulangan yang diperlukan, saya mendapatkan hasil 1033,4780. Sini ada luas 1, saya mendapatkan hasil 380,1327, sama juga seperti balok 1 balok 2. Jumlah tulang yang diperlukan, saya mendapatkan 2,7187 sama dengan 3 tulangan. AS pakainya, maaf, di sini 3 harusnya. AS pakainya 3 dikali luas 1, hasilnya 1140,3891. JBD-nya saya mendapatkan hasil 21,33, sama seperti balok 2. Di sini untuk menentukan D, H dikurang JBD. Hanya 500 dikurang JBD yang kita dapat tadi, hasilnya 438,666. Terus menentukan DT. Ini adalah rumusnya dan kita tinggal masukkan angkanya dan mendapatkan hasil 439. Selanjutnya kita menentukan A. A itu rumusnya AS dikali FY per 0,85 dikali FC aksen dikali B. Kita masukkan nilainya dan saya mendapatkan hasil 54,4872. Lalu kita menentukan C, dan saya mendapatkan hasil 64,1025. ET saya mendapatkan hasil 0,0175. Di sini karena dia lebih besar dari 0,04, maka kita memakai V 0,9. Selanjutnya menghitung MN. Menghitung MN ini rumusnya dan kita masukkan nilainya dan dapatlah hasil 186,736 kN. Selanjutnya menghitung VMN. Menghitung VMN ini V dikali MN. V itu kita dapat tadi karena dia lebih besar dari 0,04, maka mendapatkan 0,9. Jadi kita pakai 0,9 dikali MN. MN hasil dari ini tadi. Kita masukkan dan dapatlah hasilnya 168,0624 kN. Syarat ketentuannya itu MU kurang dari FMN. Maka bisa kita lihat bahwa ketentuan yang di atas itu sama seperti yang di bawah, maka balok ini dinyatakan aman.
Selanjutnya kita akan desain tulangan pada balok lapangan. Nah, di sini saya mendapatkan MU lapangannya 139,4894. Nah, di sini kita bisa ngecek syaratnya dan mendapatkan hasil dari 8H itu 4000, SW bagi 2 itu 33,75, LN per 8 itu 600. Sini JD-nya 0,7 dikali H. 0,7 dikali 500 sama dengan 350. Selanjutnya kita menghitung MS. MS ini dapat dari MU dikali 10 pangkat 6 per JD dikali FY. Dan kita masukkan nilainya dan hasilnya 1001,36. Luas 1 itu sama seperti yang di atas tadi, 380,1327. Jumlah tulangan yang diperlukan, ini saya mendapatkan 2,634 sama dengan 3 tulangan. Jadi AS yang kita pakai 3 dikali luas 1. 3 ini tulangannya tadi dikali jumlah luas 1 380,1327 dan dapat hasil 1140,398. Nah, selanjutnya kita mencari jarak bebas datar atau JBD dan mendapatkan hasil 61,33. Selanjutnya kita mencari D. Di sini saya mendapatkan hasil 438,66. Kita mencari A itu saya mendapatkan hasil 31,7842. Selanjutnya kita menentukan row max-nya. Row max-nya bisa kita lihat, ini rumusnya dan ini nilai yang saya punya, jadi mendapatkan hasil 0,021. Selanjutnya menghitung row. Row itu AS per B kali D. AS nya kita bisa lihat tadi AS di atas dikali B dan dikali D dan mendapat hasil 0,0043. Row kurang dari row max, maka yang di bawah ini sesuai, maka kita nyatakan checking. Syaratnya itu A kurang dari TF. A-nya 31,7842 kurang dari 125, maka dinyatakan checking atau oke. Selanjutnya kita mencari C. C ini saya mendapatkan 37,3931. Maka kita mencari lagi ET. ET-nya ini saya mendapatkan 0,0175. Nah, bisa dilihat ini karena lebih besar dari 0,04 maka kita pakai F-nya 0,9. Menghitung MN-nya saya mendapatkan 191,883 dan menghitung VMN-nya saya mendapatkan 172,1994. Di sini kita cek syaratnya apakah MU itu kurang dari FMN. Di sini kita bisa lihat bahwa 139,4894 itu kurang dari 172,6994, maka kita nyatakan balok tersebut aman. Selanjutnya kita mendesain tulangan geser pada balok 1. Nah, di sini mendapatkan VU-nya 128,288 kN, B-nya 350, D-nya 355, V-nya 0,75, alfanya 1. F aksen C-nya 28, F-nya 239. Di sini kita menghitung BC-nya dan mendapatkan hasil 79,9057. VC-nya mendapatkan hasil 59,9293. Selanjutnya ini mendapatkan hasil 29,9646. 5 VC-nya mendapatkan hasil 299,6465. Di sini masuk ke syarat 3. Bisa kita lihat VC-nya kurang dari VU kurang dari 5 VC. Maka masuk ke syarat 3. Untuk mencari VS-nya, di sini kita mengetahui PN-nya yaitu mendapatkan hasil 171,006
0,0507. Vs-nya 91,1449 dikali 10 pangkat 3. Menggunakan sengkang 2 kaki. Terus luas satunya mendapatkan hasil 78,50. Terus AV-nya mendapatkan hasil 157,0796. Maka S-nya 3237519. Menghitung S dengan meninjau 5 syarat lainnya. Pilih nilai yang terkecil. Nah, di sini kita akan menentukan dari 5 ini. Nah, yang pertama D dikurang 4 mendapatkan hasil 118. Yang kedua D dikurang 2 mendapatkan hasil 236. Yang ketiga 8 dikali tulangan V tulangan utamanya mendapatkan hasil 176. Yang keempat 24 dikali V tulangan sengkangnya mendapatkan hasil 240. Yang kelima 300 mm. Maka kita memakai sengkang 2 kaki V10 jarak 100 mm. Di sini kita menentukan lagi desa tulangan geser pada balok 2. Nilai VU-nya 210,39, B-nya 350, D-nya 403. Dan yang ini sama seperti balok 1. Di sini kita menghitung VC 0,5 VVC. Dan kita masukkan ke syarat kedua. Selanjutnya kita menentukan luas satunya. Maaf sebelumnya ada yang kelewat, karena kita memakai syarat 2 maka kita menggunakan sengkang 2 kaki. Nah, di sini kita bisa melihat S-nya 171,7959. Di sini kita memilih lagi meninjau 5 syarat lainnya, pilih nilai yang terkecil. Dari 5 ini kita mendapatkan sengkang 2 kaki V10 jarak 100 mm. Di sini pada balok 3 saya mendapatkan VU-nya itu 153,813 dan B-nya 350, D-nya 346, F-nya 0,75, alfanya 1, F aksen C-nya 28, F-nya 398. Di sini kita menghitung VC-nya saya mendapatkan 161,2088. VVC-nya saya mendapatkan 87,1566. 0,5 VVC-nya saya mendapatkan 0,5 dikali 87,165 ini dapat dari hasil VVC. Maka saya mendapatkan hasil 43,5783. Terus mencari 5 VVC. 5 dikali sama kayak seperti ini tadi, dikali VVC, maka hasilnya 435,7831. Di sini kita bisa cek syaratnya yang sesuai, maka saya mendapatkan syarat 3 yang sesuai dengan hasil saya. Di sini VVC itu kurang dari VU kurang dari 5 VVC. Selanjutnya untuk mencari S-nya bisa dilihat AS dikali FY dikali D per PS. Mencari PS itu PN sama dengan PU per F. Sini PU-nya bisa kita lihat hasilnya 153,813 dan F-nya 0,7 ya. Dan hasilnya 205,094. PS-nya PN per PC dan hasilnya 88,8751 dikali 10 pangkat 3. Nah, di sini kita menggunakan sengkang 2 kaki ya. Selanjutnya mencari luas satunya. Luas satunya saya mendapatkan 78,50. AV-nya 2 kali luas 1. 2 kali luas 1 itu saya mendapatkan 175. Maka S-nya saya mendapatkan 308,5724.
Dan kita akan meninjau dari 5 ini manakah nilai yang akan kita pilih. Kita bisa lihat yang pertama mendapat nilai 109,6, yang kedua 219,3, yang ketiga 176, yang keempat 240, yang kelima 300. Maka kita memakai sengkang 2 kaki V100 jarak 100 mm. Terima kasih. Itulah hasil project yang saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.